Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih mempelajari tentang program linier. Masih di bagian yang keempat, yaitu nilai optimum suatu fungsi objektif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang latihan-latihan soal yang terkait dengan soal cerita dalam program linier. Latihan soal menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, setelah kita kemarin mempelajari banyak hal, kita rangkum latihan-latihan yang kemarin dalam soal-soal yang akan kita pelajari kali ini. Kita langsung menuju contoh soal yang pertama. Seorang pengusaha mainan akan membeli boneka panda dan beruang tidak lebih dari 26 buah. Harga satu boneka panda 6.000, sedangkan harga satu boneka beruang 8.000. Model yang dimiliki 168.000. Jika laba penjualan boneka panda 2.000 dan boneka beruang 3.000, maka laba maksimum apabila boneka tersebut terjual semua adalah berapa? Nah, ini merupakan bentuk soal cerita. Bagaimana mengerjakannya? Nah, mengerjakannya itu terlebih dahulu kita terjemahkan permasalahan ini ke dalam matematika dengan cara membuat tabel terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat model matematika. Nah, sekarang kita coba merefleksikannya ke soal ini. Kita langsung menuju penyelesaiannya saja. Membuat tabel terlebih dahulu yang berisi tentang boneka panda itu sebagai X karena di soal itu kita membahas tentang boneka panda dan boneka beruang. Selanjutnya boneka beruang sebagai Y dan jumlahnya. Untuk yang di sebelah kiri itu ada harganya tadi diketahui, daya tampungnya juga diketahui, dan labanya. Untuk mengisi tabel-tabel yang masih kosong, kita beracuan pada soal cerita yang ada di atasnya. Sekarang kita lihat harga boneka panda. Di soal cerita tercantum harga boneka pandanya itu berapa? Di sini harga satu buah boneka panda 6.000, berarti kita isikan di sini 6.000. Harga boneka beruang berapa? 8.000. Jadi di sini 8.000. Jumlahnya atau jumlah uang yang dimiliki berapa? Nah, di sini juga tercantum model yang dimiliki 168.000. Jadi di sini 168.000. Nah, untuk daya tampungnya di sini kita tulis satu saja, satu boneka panda dan satu boneka beruang. Jumlahnya itu berapa? Nah, di soal tercantum, seorang pengusaha mainan akan membeli boneka panda dan beruang tidak lebih dari 26 buah, berarti daya tampungnya 26. Dan untuk laba boneka panda, laba penjualan boneka panda 2.000, berarti di sini 2.000. Dan boneka beruang 3.000, berarti di sini 3.000. Jumlahnya berapa? Nah, ini belum kita ketahui. Sebelumnya, kita buat ini menjadi bentuk model matematika. Fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya tadi fungsi objektif kan fungsi tujuan. Tujuannya itu apa? Di soal itu memaksimumkan. Nah, berarti fungsi objektifnya memaksimumkan Z sama dengan ini labanya, memaksimumkan laba. Berarti 2.000X ditambah 3.000Y. Maka fungsi objektif atau fungsi tujuannya memaksimumkan Z sama dengan 2.000X ditambah 3.000Y dari pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan yang mana? Kita cari fungsi kendalanya dari tabel ini. Fungsi kendala yang pertama itu ini 6.000X ditambah 8.000Y. Tandanya apa? Kurang dari atau sama dengan 168.000. Ini diperoleh dari baris yang pertama ini. 6.000X ditambah 8.000Y sama dengan 168. Kenapa tandanya ini? Karena di sini modal yang dimilikinya hanya 168, berarti tidak lebih.
maka tandanya menjadi kurang dari atau sama dengan. Bentuk ini bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa coba yang bisa untuk membagi semuanya? Dibagi dengan 2000. Maka menjadi 3x plus 4y kurang dari atau sama dengan 84. 6000x dibagi 2000 sama dengan 3x. 8000y dibagi 2000 sama dengan 4y. 168.000 dibagi 2000 sama dengan 84. Itu untuk pertidaksamaan atau fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang kedua berarti baris selanjutnya. Ini ada angka 1, berarti 1x ditambah 1y sama dengan 26. Sama dengannya kita ubah, karena di sini ada kata-kata tidak lebih dari, maka tandanya itu nanti kurang dari, karena tidak boleh lebih. Maka fungsi kendalanya menjadi x plus y kurang dari atau sama dengan 26 dari sini. Selanjutnya x dan y lebih dari atau sama dengan 0. X dan y anggota bilangan real, ini sudah pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Selanjutnya apa langkah yang kita lakukan? Nah, dari fungsi kendala ini kita ubah dulu menjadi persamaan untuk membuat apa? Membuat grafiknya di koordinat kartesius. Kita harus mencari titik potong terhadap sumbu dan terhadap sumbu x-nya. Nah, kita ubah dulu fungsi kendala tadi menjadi bentuk persamaan. Yang pertama ada 3x plus 4y sama dengan 84. Yang kedua ada x plus y sama dengan 26. Kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Maka kita buat tabelnya. Tabel x, tabel y, dan tabel x, y. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke yang merah ini. X-nya 0, 3 kali 0, 0, ditambah 4y sama dengan 84, berarti y-nya sama dengan 84 dibagi 4. Berapa 84 dibagi 4? Hasilnya 21. Jadi titiknya 0,21. Titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Jika y-nya sama dengan 0, x-nya berapa? Substitusikan lagi ke sini. 3x ditambah 4 kali 0 sama dengan 84. 4 kali 0 kan 0. Berarti 3x sama dengan 84, x-nya sama dengan 84 dibagi 3 sama dengan 28. Jadi titiknya 28,0. Kita sudah temukan dua titik potong untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, kita sama seperti tadi membuat tabelnya. Tabel x, tabel y, dan x, y. Sekarang jika x-nya sama dengan 0, substitusikan ke yang warna biru ini. X-nya 0, berarti 0 ditambah y sama dengan 26, maka y-nya sama dengan 26. Jadi titiknya 0,26. Jika y-nya yang 0, y-nya 0, x-nya berapa? Substitusikan ke sini lagi. X ditambah 0 sama dengan 26. Maka x ditambah 0 sama dengan 26, x-nya sama dengan 26. Jadi titiknya 26,0. Setelah kita temukan titik potong dari kedua persamaan, kita buat grafiknya. Yang pertama tadi titik 0,21 ada di situ. Nah, dan titik 28,0 ada di sini. Ini yang berwarna merah dulu. 0,21 dan 28,0. Dari dua titik itu kita tarik garis lurus. Nah, tarik garis yang berwarna merah itu. Yang berwarna biru sekarang titik 0,26. Nah, ada di atas sana. Ini titik 0,26. Titik yang kedua yang berwarna biru 26,0. Ada di mana? Nah, 26,0 ada di situ. Kita tarik garis yang berwarna biru. Nah, setelah itu kita lihat lagi pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu seperti ini tadi yang awal. 6000x ditambah 8000y kurang dari atau sama dengan 168.000, atau 3x plus 4y kurang dari atau sama dengan 84. X plus y kurang dari atau sama dengan 26. Coba, yang merah ini berarti garis
yang berwarna merah. Karena ini tandanya kurang dari atau sama dengan, berarti dari garis yang berwarna merah ini daerahnya ada di sebelah bawahnya karena kurang dari. Begitu juga dengan yang berwarna biru ini, X plus Y kurang dari atau sama dengan 26, maka ini tandanya kurang dari. Jadi dari garis yang berwarna biru ini, daerahnya itu yang ada di bawahnya. Nah, karena berada di bawahnya semua dan yang terkena semua itu hanya ini, nah, ke sini berarti itu daerahnya yang mana? Nah, itu hanya yang di sini saja karena ini yang terkena semua. Dari yang merah ke bawah, dari yang biru ke bawah. Jadi daerahnya itu hanya yang ini yang terkena semua. Nah, setelah kita temukan daerahnya, kita lihat, oh ternyata titik-titik sudut yang ada di daerah itu ada 3. Yang pertama ini ada 0,0 di sini, terus ada 0,21 di sini, dan ada 26,0 di sini. Nah, selanjutnya kita cari titik potongnya, karena di sini juga termasuk daerah arsiranya. Nah, kita cari daerah titik potong yang ini. Berapa titik potongnya? Nah, cara mencarinya masih ingat? Nah, kita mencari titik potong kedua garis yang biru dan merah. Yang merah tadi 3x plus 4y sama dengan 28. Yang biru x plus y sama dengan 26. Nah, kita eliminasi. Karena kita mau mengeliminasi berarti salah satunya harus sama. Kita kalikan yang bawah dengan 3, biar 3-nya itu sama, 3x dan 3x. Yang pertama yang atas masih sama, 3x ditambah 4y sama dengan 84. Yang bawah itu kita kalikan dengan 3, x kali 3 sama dengan 3x, ditambah y kali 3 sama dengan 3y, sama dengan 26 kali 3 sama dengan 78. Selanjutnya kita kurangkan. 3x dikurangi 3x habis, 4y dikurangi 3y hasilnya y, 84 dikurangi 78 hasilnya 6. Jadi y-nya sama dengan 6. Setelah ketemu y-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ini, yang biru atau yang merah. Ibu menggunakan yang biru saja, yang lebih sederhana. X ditambah y sama dengan 26. Y-nya tadi sudah ketemu 6, berarti x ditambah 6 sama dengan 26. 6-nya pindah ruas ke kanan, maka menjadi x sama dengan 26 dikurangi 6. X sama dengan 20. Jadi titiknya ada di 20,6. Nah, titik potong yang ada di sini berarti berada pada titik 20,6. Selanjutnya, kita cari nilai maksimumnya dengan cara membuat tabel lagi. Ada titik x, y dan z-nya atau fungsi objektifnya. Yang pertama tadi ada titik 0,0, yang kedua ada titik 26,0, yang ketiga ada titik 0,21, dan yang terakhir itu ini titik potongnya 20,6. Untuk titik yang pertama 0,0, x-nya 0, y-nya 0, maka z-nya 2000 kali 0 ditambah 3000 kali 0, hasilnya 0. Untuk titik yang kedua, x-nya 26, y-nya 0. Substitusikan ke z-nya, 2000 dikali 26 ditambah 3000 kali 0, karena y-nya 0. Berapa? Berarti 2000 kali 6 kali 26 sama dengan 52.000. Nah, selanjutnya untuk titik yang ketiga 0,21, x-nya 0, y-nya 21. Berapa z-nya? Z-nya 63.000. Kita substitusikan 0 ke x-nya dan 21 ke y-nya. 2000 kali 0 kan 0, ditambah 3000 kali 21 sama dengan 63.000. Titik yang terakhir 20,6, x-nya 20, y-nya 6. Berapa z-nya? 2000 dikali 20 ditambah 3000 kali 6, hasilnya 58.000. Nah, dari hasil z ini, yang terbesar itu yang mana? Yang terbesar itu 63.000.
Berarti ini untuk Z maksimumnya. Jadi laba maksimal yang diperoleh adalah 63.000. Seperti itu. Panjang ya anak-anak, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham langkah-langkahnya. Sampai di sini apakah masih bingung? Kalau masih bingung, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seorang pedagang menjual buah mangga dan semangka dengan menggunakan mobil. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilogram dan semangka 6.000 per kilogram. Model yang tersedia 1.200.000 dan mobil tersebut hanya dapat memuat mangga dan semangka sebanyak 180 kilogram. Jika harga jual mangga 9.200 per kilogram dan harga semangka 7.000 per kilogram, maka keuntungan maksimal yang diperoleh adalah, nah ini soalnya hampir mirip seperti yang tadi. Langkah yang pertama dalam penyelesaiannya itu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Karena di situ yang dibahas adalah buah mangga dan semangka, berarti mangga itu sebagai X, semangka itu sebagai Y. Dan yang terakhir jumlah. Untuk yang di sebelah kiri, harganya berapa, daya tampungnya berapa, dan keuntungannya. Sekarang kita isi tabelnya. Harga mangga, harga membeli mangga itu berapa tadi? 8.000 per kilogram, berarti di sini 8.000. Harga membeli semangka berapa? 6.000. Jumlah uangnya ada berapa? 1.200.000. Selanjutnya daya tampungnya itu di sini 1. Berapa daya tampungnya untuk satu mobil? Di sini hanya dapat memuat mangga dan semangka sebanyak 180 kg. Berarti di sini 180 kg. Keuntungan menjual mangga. Tadi kan membelinya 8.000, sedangkan menjualnya 9.200. Berarti keuntungannya berapa? 9.200 dikurangi 8.000 sama dengan 1.200. Untuk keuntungan semangka tadi belinya 6.000, dijualnya 7.000. Berarti keuntungannya 7.000 dikurangi 6.000, 1.000. Nah, fungsi objektifnya bagaimana? Karena di sini maksimum berarti memaksimumkan Z sama dengan keuntungannya ini tadi 1.200X ditambah 1.000Y dari pertidaksamaan. Nah, fungsi kendalanya kita peroleh dari tabel ini juga. Yang pertama berarti 8.000X ditambah 6.000Y, karena uangnya hanya 1.200.000 berarti nanti tandanya kurang dari atau sama dengan 1.200.000. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 4X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 600. Ini kita bagi dengan 2.000. Untuk fungsi kendala yang kedua berarti dari sini 1X ditambah 1Y. Nah, karena di sini hanya dapat memuat mangga dan mobil sebanyak 180, berarti tandanya nanti kurang dari atau sama dengan 180. X plus Y kurang dari atau sama dengan 180. X dan Y lebih dari atau sama dengan 0 dan X, Y anggota bilangan real. Langkah selanjutnya kita ubah fungsi kendala tadi menjadi bentuk persamaan. Yang pertama tadi ada 4X plus 3Y sama dengan 600. Yang kedua ada X plus Y sama dengan 180. Nah, kita buat tabel dulu untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada X, Y, dan X, Y. Jika X-nya 0, berapa Y-nya? Substitusikan lagi ke persamaannya. X-nya 0, 4 kali 0, 0, ditambah 3Y sama dengan 600. 3Y sama dengan 600, berarti Y-nya sama dengan 600 dibagi 3, 200. Jadi titiknya 0,200. Jika Y-nya yang 0, di sini 0, 4X ditambah 3
kali 0, 0 sama dengan 600. Maka X-nya sama dengan 600 dibagi 4 sama dengan 150. Jadi titiknya 150,0. Begitu juga dengan persamaan yang kedua. Kita buat tabelnya dulu, X, Y, dan X, Y. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 180. Jadi titiknya 0,180. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya berapa? X-nya 180. Titiknya berada pada 180,0. Selanjutnya kita buat grafiknya. Tadi yang pertama ada titik 0,200. Nah, 0,200 di situ itu titik 0,200. Yang kedua titik 150,0. Di mana? Nah, di situ 150,0. Dari kedua titik itu kita tarik garis lurus yang berwarna merah. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, titiknya ada di 0,180. Di sini 0,180 di mana? Nah, 0,180 ada di situ. Yang kedua ada 180,0 di mana? Nah, di situ. Dari kedua titik itu kita juga tarik garis yang berwarna biru untuk membedakan. Sebelum kita menentukan daerahnya, kita ingat lagi tadi pertidaksamaannya berapa saja. Yang berwarna merah dan biru. Yang berwarna merah tandanya di sini kurang dari, berarti dari garis yang berwarna merah ini daerahnya yang ada di bawahnya karena kurang dari. Yang biru juga tandanya kurang dari, berarti dari yang berwarna biru ini daerahnya ada di bawahnya. Daerah yang terkena semua itu ada di mana? Nah, yang terkena semua itu ada di sini. Ada yang di sumbu merah dan ada yang di garis biru. Setelah itu kita cari titik potongnya karena daerahnya ini itu ada titik potongnya di sini. Berapa titik potong? Nah, di sini sudah ada 60,120. Dari mana titik ini? Kita coba lihat cara menghitungnya. Titik potong kedua garis, titik potong garis merah dan biru. Yang merah tadi 4X plus 3Y sama dengan 600. Yang biru X plus Y sama dengan 180. Nah, kita eliminasi, yang bawah kita kalikan dengan 3, yang atas masih sama 4X plus 3Y sama dengan 600, yang bawah 3X ditambah 3Y sama dengan ini 180 kali 3 sama dengan 540, kita kurangkan 4X dikurangi 3X sama dengan X, 3Y dikurangi 3Y sama dengan 0, tidak usah ditulis, 600 dikurangi 540 sama dengan 60, jadi X-nya ketemu 60. Selanjutnya kita substitusikan X sama dengan 60 ke salah satu persamaan. Ibu ambilnya yang biru saja yang mudah. X plus Y sama dengan 180. X-nya kita ganti dengan 60. 60 ditambah Y sama dengan 180. Maka Y-nya sama dengan 180 dikurangi 60. Y-nya sama dengan 120. Jadi ketemulah titik potongnya ada di titik 60,120. Nah, selanjutnya kita buat tabel lagi untuk menentukan nilai maksimumnya. Karena daerahnya tadi di sini dan kita menggunakan uji titik sudut. Titik sudutnya berarti ada di sini 0,0, 150,0, 0,180 dan 60,120. Nah, kita buat tabel lagi. Titik X, Y, dan Z-nya untuk fungsi objektifnya. Yang pertama ada titik 0,0, yang kedua ada titik 0,180, yang ketiga ada titik 150,0, dan yang terakhir ada titik 60,120. Yang pertama, X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya juga 0, karena ini 1200 kali 0 ditambah 1000 kali 0 hasilnya 0. Titik yang kedua, X-nya 0, Y-nya 120,
Berapa Z-nya? Kita substitusikan ke sini. 1200 kali 0 kan 0, ditambah 1000 kali 180, hasilnya 180.000. Untuk titik yang ketiga, X-nya 150, Y-nya 0. Untuk mencari Z-nya, kita substitusikan ke sini. 1200 dikali 150, ditambah 1000 kali 0. 1000 kali 0 kan 0, berarti tinggal ini. 1200 dikali 150 sama dengan 180.000. Untuk titik yang terakhir, X-nya 60, Y-nya 120. Berapa Z-nya? Substitusikan ke Z-nya. 1200 kali 60 ditambah 1000 kali 120. Hasilnya 192.000. Karena pertanyaannya tadi memaksimumkan, jadi kita lihat Z yang tertinggi dari 0, 180.000, 180.000, dan 192.000. Yang tertinggi itu yang mana? Ya, yang tertinggi itu yang 192.000. Maka ini menjadi Z maksimum. Jadi, keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 192.000. Nah, selesai sampai di sini. Selamat memahami. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.